Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Prasetya Dharma. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Borobudur. Sekarang semester 5. Saya ingin memberitahu apa yang saya pelajarin, apa yang saya dapat dari awal pertama kali belajar hukum kewarisan Islam sampai sekarang. Mungkin yang pertama-tama yang saya pelajarin yaitu jalan pembagian waris Islam, ya kan? Nah, di jalan pembagian waris Islam ini terdapat beberapa penjelasan, yaitu golongan ahli waris. Nah, kemarin sempat dijelaskan 14 golongan ahli waris laki-laki. Yang pertama itu anak laki-laki, cucu dari laki-laki, anak laki-laki, bapak, kakek dari bapak, dan seterusnya ke atas. Saudara laki-laki sekandung, saudari laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara sebapak, paman atau saudara laki-laki bapak yang sekandung. Seterusnya mungkin ada beberapa poin lagi terkait 14 golongan ahli waris laki-laki. Nah, ada juga 9 golongan ahli waris perempuan. Anak perempuan, yang pertama anak perempuan, kedua cucu perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki, ketiga ibu, keempat nenek atau ibu dari bapak, kelima nenek atau ibu dari ibu, dan seterusnya ke atas. Ketujuh saudara perempuan sekandung, kedelapan saudara perempuan sebapak, kesembilan istri. Nah, adapun ashabul farduzul furuds itu terdapat 6 bagian. Yang pertama, bagian pertama itu seorang anak perempuan bila tidak menjadi ashobal bil khairi atau adanya anak laki-laki, ia mendapat bagian 1/2. Nah, kalau untuk yang kedua, suami apabila istri mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki, dia mendapat bagian 1/4. Nah, yang ketiga, istri apabila suami mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki, maka mendapat 1,8 bagian. Nah, yang keempat, 2 atau lebih anak perempuan dibagi bersama-sama itu mendapat 2/3 bagian. Yang kelima, ibu apabila pewaris tidak meninggalkan anak atau perempuan atau laki-laki, atau cucu atau perempuan atau laki-laki, atau tidak mempunyai saudara lebih dari seorang, atau baik kandung, sebapak ataupun seibu, 2 atau lebih saudara seibu atau laki-laki atau perempuan, maka dia mendapatkan 1/3 bagian. Nah, yang keenam, bapak apabila pewaris memiliki anak atau cucu, nah itu dia mendapatkan 1/6 bagian. Nah, adapun di sini ahli waris yang mahzub atau terhijab, nah terbagi atas 2, yaitu hijab nukshuk dan hijab hirman. Hijab yang menyebabkan jumlah harta warisan seorang, kalau hijab nukshon, hijab yang menyebabkan jumlah harta kewarisan seorang berkurang. Yang kedua, hijab hirman, terhalanginya seorang ahli waris dalam memperoleh seluruh atau sebagian lantaran terwujudnya ahli waris yang lain. Nah, di sini ada juga asobah. Asobah ini terbagi atas 3,
yaitu yang pertama asoba binafsi, asoba bil khairi, asoba ma'al khairi. Nah, asoba binafsi ini ada anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek, dan seterusnya. Nah, asoba bil khairi, anak perempuan beserta anak laki-laki, cucu perempuan beserta cucu laki-laki, saudara perempuan sekandung beserta saudara laki-laki sekandung. Nah, sedangkan asoba ma'al khairi, saudara perempuan sekandung apabila mereka bersamaan dengan anak perempuan atau seorang atau lebih, atau bersamaan dengan cucu perempuan atau seseorang atau lebih, tetapi mereka tidak mempunyai saudara laki-laki, atau karena jika ada saudara laki-laki mereka yang menjadi asoba bil khairi. Nah, mungkin itu sekian dari untuk materi pertama. Selanjutnya masuk materi kedua, yaitu sejarah hukum kewarisan Islam. Nah, di sini dijelaskan pengertian mewaris. Mewaris merupakan rangkaian kejadian mengenai pengalihan harta benda dari seorang yang meninggal dunia kepada seorang yang masih hidup. Dengan demikian, untuk terwujudnya kewarisan harus ada 3 unsur, yaitu pertama, orang yang meninggal yang disebut pewaris yang mewariskan. Kedua, harta milik orang yang sudah meninggal. Ketiga, satu atau beberapa orang yang hidup sebagai keluarga orang yang meninggal disebut sebagai ahli waris. Periode sebelum datangnya Islam, atau bisa dikatakan sebelum masuknya Islam, sebelum datangnya Islam. Nah, hak untuk mewaris didasarkan atas berbagai hubungan antara pewaris dengan ahli waris menurut perbedaan masa dan jalan pikiran serta tempat. Sebab mewarisin di zaman Arab sebelum Islam antara lain didasarkan pada hal-hal berikut. Yang pertama itu sebelum masuknya Islam, hubungan darah. Yang kedua, hubungan anak angkat. Yang ketiga, hubungan berdasarkan sumpah dan janji. Nah, yang dimaksud dengan hubungan darah ini, mewarisin di sini berlaku hanya bagi laki-laki yang sanggup mengendarai kuda, memerangi musuh, dan merebut rampasan perang dari musuh. Hal ini tidak berlaku bagi perempuan dan anak kecil meskipun mereka tergolong laki-laki. Hal ini dikarenakan anak kecil tidak sanggup berperang. Kedua, hubungan sebagai anak angkat. Seorang yang diangkat oleh seseorang menjadi anak angkat dalam hal ini mendapat hak sebagai anak dalam hal mewarisin dan lainnya. Nah, yang ketiga, hubungan berdasarkan sumpah dan janji. Nah, yang dimaksud sumpah dan janji di sini adalah apabila 2 orang bersumpah dan berjanji satu sama lain untuk menjadi saudara dan saling mewarisin, maka jadilah mereka saling mewaris. Apabila seorang di antara mereka meninggal dunia, maka yang ditinggal hidup menjadi ahli waris atas harta peninggalan yang telah meninggal dunia itu. Nah, misalnya gini, misalnya si A dan si B melakukan hubungan berdasarkan sumpah dan janji. Nah, dalam satu waktu dengan masa faktor umur, si A ternyata dia meninggal dunia dikarenakan sakit, maka si B menjadi ahli waris daripada si A. Nah, mungkin begitu. Nah, periode setelah datangnya Islam, pada pemula perkembangan Islam tetap berlaku ketentuan menurut hukum adat Arab yang telah berlaku sebelumnya,
Kemudian sesudah hijrah ke Madinah, berangsur-angsur ditetapkan ketentuan baru. Ketentuan tersebut kemudian berangsur-angsur ditetapkan sebagai dasar untuk mewarisin. Nah, di sini juga ada 3 poin periode setelah datangnya Islam. Yang pertama juga hubungan darah. Kedua, anak angkat tidak dapat menjadi ahli waris. Ketiga, hubungan janji untuk mewaris. Yang dimaksud hubungan darah setelah datangnya Islam, dalam hal ini hubungan darah tidak terbatas pada laki-laki yang sanggup berperang saja, tetapi berlaku bagi semua yang mempunyai hubungan darah. Yang kedua, anak angkat tidak dapat menjadi ahli waris. Anak angkat yang diangkat oleh seseorang apabila anak angkat menurut hukum adat Arab yang berlaku ketika saat itu, makalah tidak berlaku lagi setelah datangnya Islam. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya adalah Quran Surah Al-Ahzab ayat 4. Yang ketiga, hubungan janji untuk mewarisi. Janji untuk mewarisi tetap dipertahankan dalam permulaan Islam. Hal itu didasarkan pada Quran Surah An-Nisa ayat 33. Dari garis hukum ditarik ketentuan bahwa perjanjian menimbulkan hubungan saling mewaris. Lanjut. Baru setelah itu ada yang namanya hijrah, hubungan persaudaraan. Nah, yang dimaksud dengan hijrah di sini, orang yang sama-sama melakukan hijrah dalam permulaan pengembangan Islam itu dinyatakan saling mewarisin, sekalipun tidak mempunyai hubungan darah. Adapun dengan kaum kerabatnya yang tidak sama-sama melakukan hijrah, maka tidak saling mewaris. Hubungan mewaris karena hijrah ini kemudian dihapus dengan Quran Surah Al-Ahzab ayat 6 dan Quran Surah Al-Anfal ayat 75. Hubungan persaudaraan yang dimaksud di sini, Rasulullah mempersaudarakan orang-orang tertentu sesamanya karena keperluan yang ada pada suatu waktu. Tindakan Rasulullah tersebut mulanya menjadi sebab mereka yang dipersaudarakan saling mewaris. Kedudukan mewaris karena dipersaudarakan Rasul ini juga kemudian dihapus dengan Quran Surah Al-Ahzab ayat 6, Quran Surah Al-Anfal ayat 75 dan sebagainya. Berlaku untuk hukum waris masa kini. Setelah turun ayat kewarisan serta petunjuk-petunjuk dari hadis Rasulullah secara lengkap yang berlaku dan menjadi dasar hukum pewarisan dalam Islam, berikut hubungan darah, hubungan semenda atau pernikahan, hubungan kemerdekaan, hubungan memerdekakan budak, hubungan wasiat. Dasar pembagian hukum waris. Dasar pembagian hukum waris. Posisi hukum waris Islam di Indonesia sesuai tabel sebab atau hubungan. Perwakilan yang masih terikat status yaitu istri atau janda. Kedua, suami atau duda. Nah, syaratnya bila tidak ada anak atau cucu. Bila ada anak atau cucu, ya kan, itu berlaku untuk si istri atau janda tadi. Yang kedua, bila tidak ada anak atau cucu. Bila ada anak atau cucu untuk suami atau duda kurang lebih sama. Dan pembagian untuk si istri dan si suami itu
berbeda. Untuk si istri 1/4 bila tidak ada anak atau cucu. Bila ada anak atau cucu 1/8. Nah, untuk si suami berbeda. Bila tidak ada anak atau cucu, maka harta waris 1/2. Bila ada anak atau cucu, maka mendapatkan 1/4. Nah, dasar hukumnya di sini dituliskan di Al-Quran, Quran surah An-Nisa ayat 12, Quran surah An-Nisa ayat 12. Nah, nasab hubungan darah, 1 anak perempuan sendirian atau tidak ada anak dan cucu lain. 2 anak perempuan tidak ada anak atau cucu laki-laki, maka harta waris yang didapatkan 1/2 untuk sendirian atau tidak ada anak dan cucu lain. Yang kedua, 2 anak perempuan atau tidak ada anak cucu laki-laki, maka mendapatkan 2/3 bagian. Diatur dalam Quran An-Nisa ayat 11. Nah, mungkin untuk untuk kurang lebihnya itu yang saya pahami terkait pembelajaran pertemuan kedua. Sekarang masuk pembelajaran pertemuan ketiga, yaitu asas-asas hukum kewarisan Islam. Yang pertama itu ada asas ijabari yang sifatnya memaksa. Yang kedua asas kematian. Nah, perbedaannya di sini, asas ijabari peroleh harta dari pewaris kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah Subhanahu wa taala tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Yang pertama itu peralihan harta pasti terjadi, besarnya bagian sudah ditentukan secara pasti oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ahli waris sudah ditentukan secara pasti, yaitu karena adanya hubungan darah dan semenda. Nah, asas kematian. Peralihan harta baru berlaku apabila pemilik harta meninggal dunia. Hukum kewarisan Islam hanya mengenal kewarisan akibat kematian atau kematian abintestato, dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat atau kewarisan ketestamentair. Nah, mungkin itu kurang lebih asas kematian. Nah, sifatnya asas kematian dalam Islam ini mungkin sudah pasti lah ya, sudah pasti hukum kewarisan Islam hanya mengenal kewarisan akibat kematian. Jadi apabila orang tersebut belum meninggal dunia, maka belum ada namanya pembahasan, belum ada namanya jatuh ahli waris. Mungkin seperti itu. Nah, masuk lagi asas bilateral dan asas individual. Nah, asas bilateral ini bahwa setiap orang yang baik, laki-laki maupun perempuan, berhak mewarisin, baik dari pihak garis keturunan laki-laki dan garis keturunan perempuan. Quran surah 4 ayat 7, 11, 12 dan 176. Di sini Quran surah. Nah, asas individual, harta warisan dapat dibagi untuk dimiliki secara perorangan dan tidak terikat dengan ahli waris lainnya. Ketentuan ini wajib dilaksanakan. Lihat Quran surah 4 ayat 3 dan 14. Nah, mungkin itu tadi kurang lebih asas bilateral dan asas individual.
Nah, ada juga asas keadilan berimbang. Nah, asas keadilan berimbang artinya harus ada keseimbangan antara kewajiban dan hak. Dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima pewaris pada hakikatnya perlanjutan tanggung jawab terhadap keluarga. Perolehan yang diterima berimbang dengan tanggung jawab yang dipikul. Nah, mungkin itu kurang lebih untuk pertemuan ketiga. Nah, ada pun pertemuan keempat, yaitu sebab dan landasan hukum waris Islam. Nah, di sini dijelaskan bahwa rukun mewaris, pewarisan baru timbul bila memenuhi rukun mewaris, yaitu harus ada muwaris atau ahli waris, yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan. Syarat pewaris harus sudah benar-benar meninggal dunia, mati menurut hukum Islam. Mati menurut hukum Islam terbagi atas 3. Mati hakiki adalah mati yang dapat dibuktikan dengan panca indera atau pembuktian menurut ilmu kedokteran. Kedua, mati hukumi adalah orang yang dinyatakan atau dianggap telah meninggal dunia disebabkan karena hilang dan tidak diketahui kabar beritanya, seperti saat peperangan, pergi merantau ke suatu tempat atau suatu negara. Orang bersangkutan dianggap sudah meninggal setelah ada putusan pengadilan. Nah, jadi yang poin kedua ini tidak semerta-merta memutus bahwasannya kalau dia tidak pulang dalam jangka waktu 1 minggu, maka seseorang mencapnya bahwa dia telah meninggal dunia. Itu belum sah. Harus ada ketetapan pengadilan ataupun putusan pengadilan. Nah, yang ketiga, mati tadri adalah seseorang diduga kuat telah meninggal karena sesuatu sebab, seperti minum racun, dipaksa minum racun, terminum racun, dibunuh, bunuh diri, atau terbunuh. Mati tadri. Nah, mungkin kalau untuk mati tadri mungkin sudah tahu lah ya, minum racun itu suatu hal yang memang dilarang keras oleh agama, yang sifatnya dia untuk membunuh diri sendiri, itu memang dilarang keras. Harus ada ahli waris atau waris, yaitu orang yang akan mewarisin harta warisan pewarisan karena memiliki dasar sebab pewarisan, seperti karena adanya hubungan darah atau nasab yang perwakilan dengan pewaris. Harus ada al-maruz atau miraj, yaitu harta peninggalan pewaris dikurangin biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat. Nah, ketiga unsur tadi, jika satu saja tidak ada, maka tidak terjadi kewarisan. Nah, syarat-syarat mewarisin. Ada orang yang meninggal dunia baik secara hakiki atau secara hukumnya. Kedua, ahli waris masih hidup secara jelas pada saat pewaris meninggal dunia, termasuk bayi dalam kandungan. Ketiga, mengetahui golongan ahli waris. Hubungan antara pewaris dengan ahli waris harus jelas sehingga dapat ditentukan besarnya bagian masing-masing.
Ketiga, penghalang kewarisan. Seseorang dapat terhalang untuk menerima warisan atau menjadi ahli waris apabila berlainan agama. Jadi apabila berlainan agama maka dapat terhalang untuk menerima warisan. Yang dimaksud di sini agama pewaris atau sama dengan agama ahli waris. Hal ini didasarkan pada hadis Bukhari Muslim. Orang Islam tidak mewarisin harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisin harta orang Islam. Nah, yang kedua, pembunuhan. Pembunuhan dilakukan ahli waris terhadap pewaris menyebabkan tidak dapat mewarisin harta peninggalan orang yang diwarisinya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasul riwayat Ahmad. Barang siapa yang membunuh seseorang, maka ia tidak dapat mewarisinya walaupun korban tidak mempunyai ahli waris selain dirinya sendiri. Begitu juga walaupun korban itu adalah orang tuanya atau anaknya sendiri, maka bagi pembunuhan tidak berhak menerima warisan. Jadi di dalam sebuah keluarga ketika kita ingin mendapatkan warisan, cuman masa waktunya masih lama, tapi dengan proses cara membunuh itu tidak sah warisnya. Perbudakan mayoritas ulama sepakat bahwa budak terhalang untuk menerima warisan karena ia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Al-An'am ayat 75. Terjemahannya, Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan seseorang budak atau hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun. Dari perbudakan ini pada saat ini tidak ada lagi perbudakan. Terhijab atau terhalangin secara etimologi, hijab berarti al-maun yang artinya menghalangin atau mencegah, dan secara terminologi dalam terhalangnya seseorang dari sebagian atau harta warisan karena adanya ahli waris lain. Dengan kata lain, adanya seseorang yang lebih utama menerima warisan dapat menutup hak atau mewarisi seseorang ahli waris. Seseorang ahli waris yang ditutup hak pusakanya karena adanya ahli waris yang lebih utama disebut mahzub. Ayat kewarisan beserta hal yang diatur. Ayat-ayat kewarisan beserta hal yang diatur di sini ada Quran surah Al-Nisa mengatur penegasan bahwa laki-laki dan perempuan dapat mewarisin. Hal ini ditegaskan dengan sebutan yang sama berupa bagi laki-laki ada bagian warisan dari apa yang ditinggalkan ibu bapaknya dan akrabun atau kerabat dekat, dan bagi perempuan ada bagian warisan dari apa yang ditinggalkan ibu bapaknya dan akrabun atau kerabat dekat. Quran surah Al-Nisa mengatur perolehan anak dengan 3 garis hukum, perolehan ibu dan bapak dengan 3 garis hukum, serta soal wasiat dan utang. Adapun Quran surah An-Nisa, Quran surah An-Nisa dan seterusnya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk apa yang saya pahamin di materi ke-4. Nah, selanjutnya materi ke-5 yaitu aul dan ra'at dalam hukum waris Islam. Aul artinya hukum waris Islam dikenal asas keadilan berimbang.
Nah, tadi sempat dibahas di sini asas hukum pewarisan berimbang. Asas ini dapat dikomplikasi hukum Islam terdapat terutama dalam pasal-pasal mengenai besarnya bagian masing-masing ahli waris yang disebut dalam pasal 176 dan pasal 180 KHI. Juga dikembangkan dalam penyesuaian perolehan yang dilakukan pada waktu penyelesaian pembagian waris melalui pemecahan secara aul dengan membebankan kekurangan harta yang akan dibagi kepada semua ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing. Hal ini disebutkan dalam pasal 192 KHI yang berbunyi, apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris di zawil furuj menunjukkan bahwa angka pembilangan lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilangan, dan baru sesudah itu harta warisan secara aul menurut angka pembilangan. Pewaris biasanya meninggalkan janda, dua orang pewaris meninggalkan contoh pewaris meninggalkan janda, dua orang anak perempuan, ibu, yang keempat bapak. Maka pembagian warisan akan seperti tadi ini sudah dijelaskan. Maka pembagian warisan akan seperti maka pembagian warisnya akan seperti A 1,8, B dan C 2/3, D 1,6, E 1/6. Jadi jumlah perolehan semua ahli waris A tambah B tambah C tambah D tambah E sama dengan 3/24 tambah 16/24. Maka pembagian warisnya akan seperti A sama dengan 1/8, B dan C 1/23 dan D 1/6, E 1/6. Jumlah perolehan semua ahli waris ditambah A, B, C, D, E itu ditambahkan semua, jadi sesuai dengan pembagian janda, dua orang anak perempuan, ibu dan bapak. Kemudian bagian tersebut diaulkan, dikurangin secara berimbang berbanding dengan cara menyamakan penyebutan dengan pembilangan sehingga sekarang menjadi 27/7. Selanjutnya dibagikan menurut penyebutan semula sehingga menjadi A 3/24 menjadi 3/27, B dan C menjadi 16/24 menjadi 16/27, D 4/24 menjadi 4/27, yang E 4/24 menjadi 4/27. Ada juga di sini ra'at. Agar asas keadilan berimbang dapat diwujudkan waktu penyelesaian pembagian warisan dapat dilakukan melalui ra'at, yakni mengembalikan sisa kelebihan harta kepada ahli waris yang ada sesuai dengan kabar bagian masing-masing. Dalam undang ini perlu dicatat bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai siapa yang berhak menerima pengembalian itu. Namun pada umumnya ulama mengatakan bahwa yang berhak menerima pembilangan sisa harta itu hanyalah ahli waris karena hubungan darah, bukan ahli waris karena hubungan perkawinan. 15 dalam KHI soal ra'at ini dirumuskan dalam
Apabila dalam pembagian harta warisan di antara ahli waris di zawil furuj menunjukkan bahwa angka pembilangan lebih kecil daripada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara ra'at, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang di antara mereka. Dalam rumusan tersebut tidak dibedakan antara ahli waris karena hubungan darah dengan ahli waris, karena hubungan perkawinan menyelesaikan pembagian warisan dapat dilakukan dengan damai berdasarkan kesepakatan bersama. Di dalam KAI tersebut dirumuskan dalam pasal 138 KAI yang berbunyi para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Nah, ibu kedua seorang anak perempuan janda, maka pembagian warisnya akan seperti A 1/6, kedua orang anak perempuan 1/2, janda 1/8. Jadi ketiganya ditambahkan gitu. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dan itu yang saya pahami selama 5 kali pertemuan.